Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Hanifah Bita dari kelas PM 2022D NIM 22030174054. Saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia yang berbineka. Suku bangsa yang junjung tinggi nilai adat dan bahasa daerahnya masing-masing disatukan, disamakan derajatnya dalam sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, dan memandang akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka setiap suku bangsa di Indonesia bersedia menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Secara umum, bahasa sangat mempengaruhi intelektual, emosional, dan sosial pada peserta didik. Bahasa menjadi penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa dapat membekali peserta didik untuk mampu menyampaikan gagasan, perasaan dengan disertai kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu untuk menjawab tantangan perkembangan teori pembelajaran bahasa terkini. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia dapat mengantar peserta didik untuk lebih mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan bangga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi Indonesia, memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dan efektif sesuai dengan tujuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan intelektual, kematangan emosional dan sosial, mengembangkan bahasa Indonesia dalam khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia, menikmati dan memanfaatkan bahasa Indonesia dalam karya sastra untuk memperluas wawasan. Sebagai generasi muda, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah identitas dari negara kita. Kita seharusnya tidak mudah menyepelekan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo bersama-sama menjaga bahasa kita dan mencintai bahasa kita sendiri dan menjunjung bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.